Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai standar automata dengan e-move atau action move. Kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri, Raffi Firdaus, lalu ada Hilman Taufik, Rasa Duyanti, Nasir Putriani, dan Yona Mulyana. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yona Mulyana. Di sini saya, Yona Mulyana, akan menjelaskan tentang NDFA dengan epsilon move. NDFA dengan epsilon move atau transisi epsilon dapat mengubah suatu state tanpa diharuskan membaca suatu input dari simbol. Kenapa disebut epsilon move? Yaitu dikarenakan tidak adanya ketergantungan pada suatu input simbol ketika sedang melakukan transisi. Fungsi dari epsilon move ini adalah untuk mempermudah kita ketika akan mengkombinasikan suatu mesin dari finite state automata. Untuk definisi formal NDFA dengan epsilon move, itu masih sama seperti NDFA sebelumnya, yaitu di mana A sama dengan Q yang merupakan himpunan terbatas dari state, lalu ada sigma yang merupakan himpunan terbatas dari simbol, lalu ada delta yang dinotasikan sebagai fungsi transisi seperti Q ke A menghasilkan P, di mana P adalah himpunan state hasil dari transisi, lalu ada Q0 yang merupakan initial state, lalu ada F yang merupakan himpunan accepted atau final state. Nah, berikut ini ada contoh NDFA epsilon move, yaitu state diagram, di mana terdapat 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2, di mana di Q0 terdapat A looping, lalu Q0 ke Q1 terdapat AB, lalu dari Q1 ke Q2 terdapat epsilon, lalu di Q2 ada B looping, lalu dari Q2 ke Q1 terdapat A. Nah, berikut ini merupakan tabel transisi dari state diagram yang tadi, yaitu di mana Q0 jika diinputkan epsilon menghasilkan string kosong, lalu jika Q0 diinputkan A, maka dapat bertransisi ke Q0 dan ke Q1, lalu Q0 diinputkan B hasilnya Q1, lalu Q2 diinputkan epsilon hasilnya Q2, lalu Q2 diinputkan A, maka akan menghasilkan string kosong karena tidak dapat bertransisi ke manapun. Begitu juga dengan Q1, jika diinputkan B, maka akan menghasilkan string kosong. Lalu jika Q2 diinputkan epsilon hasilnya string kosong, Q2 diinputkan A hasilnya Q1, dan Q2 jika diinputkan B, maka hasilnya Q2. Enclosure, selanjutnya enclosure itu merupakan himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Enclosure dari state Q misalnya menyatakan himpunan state yang beranggotakan Q beserta semua state yang dapat dicapai dengan mengikuti transisi-transisi epsilon mulai dari state Q tersebut. Nah, untuk catatan, Q juga termasuk salah satu anggota dari enclosure state Q itu sendiri. Selanjutnya ada enclosure bagian kedua. Terdapat sebuah STD di mana STD ini terdapat 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Kemudian enclosure dari Q0 adalah Q0 sendiri. Ingat bahwa suatu state bisa berenclosure dengan dirinya sendiri jika tidak ada epsilon kemanapun, sehingga Q0 ini hanya berenclosure dengan Q0 sendiri. Enclosure dari Q1 adalah Q1 dan Q2 karena terdapat sebuah epsilon dari Q1 dan Q2. Terakhir, terdapat enclosure dari Q2, yaitu Q2 sendiri. Kemudian ada enclosure bagian ketiga, terdapat sebuah STD lagi, tetapi state di sini itu mempunyai 5 buah state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Enclosure dari Q0 itu adalah Q0 dan Q1, enclosure dari Q1 adalah Q1 dan Q3, enclosure dari Q2 adalah Q2 dan Q4, enclosure dari Q3 adalah Q3, enclosure Q4 adalah Q4. Q3 dan Q4 berenclosure dengan dirinya sendiri karena tidak ada epsilon kemanapun. Sementara Q0, Q1, dan Q2 berenclosure dengan dirinya sendiri dan berenclosure dengan state yang lain. Kemudian terdapat transisi yang diperluas ENFA bagian pertama. Sebagaimana aturan transisi di NDFA, kita juga dapat melakukan perluasan aturan transisi di NDFA move. Selanjutnya dapat kita sebut dengan ENFA. Dasar perluasannya adalah delta aksen Q0, lambda sama dengan enclosure Q. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa dapat melihat contoh di bawah ini, di mana
kita akan mencari aturan transisi untuk delta aksen Q 0,5.6. Sekaligus kita akan mengecek apakah string 5.6 ini diterima atau tidak. Nah, terdapat sebuah STD dengan 6 step, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4, dan Q5. Kemudian di Q0 ke Q1 menerima epsilon, plus, dan tanda kurang. Q0 ke Q0 menerima angka 0 sampai 9, dari Q0 ke Q4 menerima angka 0 sampai 9, dari Q1 ke Q2 menerima tanda titik, dari Q2 ke Q3 menerima angka 0 sampai 9, dari Q3 ke Q3 menerima angka 0 sampai 9, dari Q4 ke Q3 menerima tanda titik, dari Q3 ke Q5 menerima epsilon. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa eklosul dari Q0 adalah Q0 dan Q1, eklosul dari Q1 adalah Q1, eklosul dari Q2 adalah Q2, eklosul dari Q3 adalah Q3 dan Q5, eklosul dari Q4 adalah Q4, eklosul dari Q5 adalah Q5. Transisi yang diperluas ENFA bagian kedua, yaitu kita akan melakukan perhitungan transisi delta aksen Q0, lambda, yaitu eklosul dari Q0. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa eklosul dari Q0 adalah Q0 dan Q1. Selanjutnya, cari aturan transisi dari delta Q0, 5 dengan membaca simbol 5 dari hasil aturan transisi sebelumnya, yaitu delta aksen Q0, lambda. Delta Q0, 5 sama dengan delta aksen Q0, lambda, 5, delta Q0, Q1, 5, kemudian pisah dan diunionkan menjadi delta Q0, 5 diunionkan dengan delta Q1, 5. Dapat kita ketahui dari STD sebelumnya bahwa Q0 tidak menerima angka 5, sehingga himpunan kosong. Kemudian di Q1 menerima angka 5 di Q1 dan Q4, sehingga delta Q1, 5 hasilnya adalah Q1, Q4. Sehingga himpunan kosong diunionkan dengan Q1 dan Q4 menghasilkan Q1 dan Q4. Transisi yang diperluas bagian ketiga. Cari eklosul dari hasil sebelumnya, yaitu Q1 dan Q4. Tanpa melihat cara panjang, kita dapat mengetahui dari STD sebelumnya bahwa eklosul dari Q1 adalah Q1 dan eklosul dari Q4 adalah Q4 sendiri. Kemudian dengan cara panjangnya dapat kita cari dengan cara delta aksen Q0, 5 sama dengan eklosul delta Q0, 5. Eklosul Q1, Q4, yaitu unionkan antara eklosul Q1 dengan eklosul Q4, sehingga eklosul dari Q1 adalah Q1, eklosul Q4 adalah Q4, sehingga Q1 diunionkan dengan Q4 adalah Q1, Q4. Dari teman saya sebelumnya. Di sini kita mencari aturan transisi delta Q0, 5 titik dengan membaca simbol titik dari hasil aturan transisi sebelumnya, yaitu delta Q0, 5. Lalu di sini Q0, 5 sama dengan delta dalam kurung delta aksen Q0, 5 titik sama dengan delta Q1, Q4, yaitu Q0 nya itu Q1 dan Q4. Lalu sama dengan delta sebelumnya Q1 dan Q4 kita pisahkan, yaitu jadi delta Q1, titik union delta Q4, titik sama dengan Q2
union Q3 sama dengan Q2 dan Q3. Lalu selanjutnya cari eklosur dari hasil sebelumnya, yaitu Q2 dan Q3. Delta aksen Q0,5 sama dengan eklosur delta Q0,5. Lalu bawahnya eklosur Q2, Q3. Eklosur sebelum selanjutnya kita pisahkan dulu Q2 dan Q3 nya, yaitu eklosur Q2 union eklosur Q3 itu sama dengan Q2 union Q3 dan Q5, yaitu Q3 dan Q5 dari Q3, Q2 dari Q2. Itu selanjutnya kita gabungkan menjadi hasilnya sama dengan Q2, Q3 dan Q5. Lalu di sini kita mencari aturan transisi delta Q0 5.6 dengan membaca simbol 6 dari hasil aturan transisi sebelumnya, yaitu delta aksen Q0, 5 titik. Itu di sini ada soalnya, delta Q0, 5.6 sama dengan delta rembuka delta aksen Q0, 5.6. Lalu di sini di bawahnya delta dalam kurung buka Q2, Q3, Q5, yaitu dari Q0, 5 titik tutup, 6. Lalu sama kita pisahkan Q2, Q3 dan Q5, lalu masukkan juga 6 dikali tentunya berarti delta Q2, 6 union delta Q3,6 union delta Q5,6. Lalu hasilnya adalah Q2,6 adalah Q3 union Q3,6 yaitu Q3 juga, union Q5,6 yaitu kosong. Berarti hasil akhirnya adalah Q3. Lalu selanjutnya adalah kita mencari eklosur dari hasil sebelumnya, yaitu Q3. Delta aksen Q0, 5.6 sama dengan eklosur dalam kurung delta dalam kurung Q0, 5.6. Lalu selanjutnya eklosur Q0, 5.6 adalah Q3 itu sendiri sama dengan eklosur ketiga, itu sama dengan Q3, Q5. Lalu dari perhitungan di atas diperoleh hasil akhir dari delta aksen Q0, 5,6 sama dengan Q3 dan Q5. String 5,0 diterima oleh STD tersebut karena delta aksen Q0, 5.6 tidak sama dengan kosong. Segitu penjelasan dari saya. Assalamualaikum, saya Elsa Duyanti akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Hilman. Nah, di sini yaitu eliminasi NFA dengan epsilon move menjadi DFA. Mengeliminasi epsilon move atau transisi epsilon di sini dapat diartikan sebagai pengubahan dari epsilon NFA menjadi DFA yang ekivalen. Seandainya kita memiliki epsilon NFA yaitu E sama dengan QE, sigma E, delta E, Q0 dan FE ini semua tuh variabel-variabel, maka kita bisa memiliki DFAD yang ekivalen dengan E yang didefinisikan sebagai berikut sama seperti tadi. Jadi di sini tuh delta tuh adalah transisi,
sigma itu simbol, Q0 itu initial state, dan Fd itu final state. Yang dimana Qd adalah power set dari Qe, Qd adalah epsilon closure dari himpunan Q0, Fd adalah himpunan subset state yang memuat sedikitnya satu upsetted state di E atau Fe. Nah, selanjutnya yaitu sebagai contoh, masih dengan kasus yang sama, yaitu kita memiliki STD epsilon NFA sebagai berikut. Jadi di sini Q0 dapat menerima string kosong dan juga sama seperti Q3 yang tidak ada stringnya, maka dapat berpindah ke Q5. Selanjutnya, maka dengan cara lazy evaluation, aturan produksi yang diperluas, dan definisi pengubahan dari epsilon NFA menjadi DFA yang ekivalen, maka akan kita dapatkan tabel seperti berikut. Itu ada Q0, Q1, Q1, Q4, Q1, Q2, Q2, Q3, Q5, Q3, Q5, dan juga himpunan kosong. Nah, berikut ini adalah gambar dari hasil DFA yang ekivalen seperti berikut. Sama seperti tadi ada Q0, Q1, terus ada juga Q1, ada juga Q1, Q4, ada Q1, Q2, Q3, Q5, terus ada juga Q2, ada Q3, Q5, dan juga ada himpunan kosong atau empty string. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk studi kasus eliminasi NFA dengan imove menjadi DFA. Diketahui suatu STD yang NFA dengan imove sebagai berikut. State diagram di sini memiliki 6 state, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Di sini Q1 menjadi initial state dan Q6 menjadi final state. Selanjutnya, untuk melakukan eliminasi NFA dengan imove menjadi DFA dapat menggunakan e-closure. Sehingga untuk e-closure terus masing-masing state, untuk Q1 e-closure-nya adalah Q1 dikarenakan yang merupakan state-nya itu sendiri, lalu Q2 dikarenakan Q1 ketika menerima inputan kosong maka akan berpindah state-nya ke Q2, dan juga Q6 di mana Q1 ketika menerima inputan string kosong akan berpindah ke state Q6. Selanjutnya untuk e-closure Q2 yaitu hanya state-nya itu sendiri, yaitu Q2. Dikarenakan Q2 tidak terdapat busur yang ketika menerima inputan string kosong akan berpindah ke state yang lain. Selanjutnya untuk e-closure dari Q3 dapat dilihat Q3-nya itu sendiri dan juga Q4, dikarenakan Q3 ketika menerima inputan string kosong akan berpindah state-nya ke Q4. Lalu untuk Q4 sendiri e-closure-nya adalah Q4. Lalu untuk Q5 memiliki e-closure Q5. Lalu Q2 dikarenakan ketika menerima inputan string kosong Q5 dapat berpindah state ke Q2, dan juga Q5 dapat berpindah state ke Q6 ketika menerima inputan string kosong. Untuk selanjutnya Q6 itu e-closure-nya hanya state-nya itu sendiri ataupun Q6. Selanjutnya setelah semua e-closure untuk masing-masing state terdefinisi, selanjutnya kita akan membuat tabel transisi, di mana tabel transisi yang diambil untuk pertama kalinya untuk melakukan traversal yaitu e-closure yang memiliki di dalamnya initial state, di mana state tersebut, e-closure tersebut adalah e-closure Q1, Q2, dan Q6, sehingga diperoleh tabel seperti berikut. Lalu setelah Q1, Q2, Q6 dijadikan tabel atau state pertama yang akan dilakukan traversal, selanjutnya akan dicek ketika state Q1, Q2, Q6 menerima inputan kosong. Dapat dilihat jika state Q1 menerima inputan kosong,
state tersebut tidak akan berpindah ke state yang lain. Lalu ketika state Q2 menerima inputan string 0, state tersebut tidak akan berpindah ke state yang lain. State Q6 pun ketika menerima inputan string kosong, state tersebut tidak akan berpindah ke state yang lain. Sehingga state Q1, Q2, Q6 ketika menerima inputan kosong, maka dia tidak akan berpindah, state tersebut tidak akan berpindah ke state manapun. Lalu ketika state Q1, Q2, Q6 dicoba untuk dimasukkan string inputan 1, selanjutnya akan dicoba satu-satu masing-masing state yang terdapat dari himpunan state tersebut. Yang pertama, ketika Q1 menerima inputan string 1, dapat dilihat pada std sebelumnya bahwa ketika menerima inputan string 1, state tersebut tidak akan berpindah kemanapun. Lalu untuk state Q2 dapat dilihat ketika menerima inputan string 1, state tersebut akan berpindah ke state Q3. Akan tetapi ketika Q2 menerima string 1 dan berpindah ke Q3, dapat dilihat bahwa Q3 dapat menerima string kosong yang akan berpindah ke Q4, maka state yang akan dihasilkan adalah Q3 dan Q4. Selanjutnya, state Q3 dan Q4 ini merupakan state yang dihasilkan dari reversal untuk state e-closure dari Q1, Q2, Q6. Selanjutnya, Q3, Q4 akan dilakukan reversal sama seperti sebelumnya, yaitu ketika akan dicoba untuk setiap himpunan state, setiap state yang ada di himpunan tersebut dicoba untuk dimasukkan string kosong. Untuk Q3, ketika dimasukkan string kosong, state tersebut tidak akan berpindah ke state yang lain. Lalu untuk Q4, dapat dilihat bahwa ketika menerima inputan string kosong, state tersebut akan berpindah ke state Q5. Tetapi pada state Q5 terdapat transisi yang menerima inputan kosong, yaitu Q5 dapat berpindah ke Q2. Sehingga state yang dapat dihasilkan adalah state untuk hasil reversal Q3, Q4 ketika menerima string kosong adalah Q2, Q5, dan Q6, dikarenakan Q5 dapat berpindah state ketika menerima inputan kosong ke state Q6. Selanjutnya, untuk state Q3 sama dan Q4 ketika menerima inputan string 1, dapat dilihat ketika Q3 dicoba untuk menerima string 1, state tersebut tidak dapat berpindah ke state manapun. Lalu untuk state Q4 pun juga ketika menerima string 1, state tersebut tidak dapat berpindah. Lalu state yang dihasilkan sebelumnya yaitu state Q2, Q5, dan Q6 selanjutnya akan dilakukan reversal seperti sebelumnya. Untuk state Q2, Q5, dan Q6 ketika dicoba untuk menerima string kosong, dapat dilihat untuk Q2 sendiri ketika menerima inputan string kosong tidak dapat berpindah ke state manapun. Lalu untuk Q5 ketika menerima string kosong, state tersebut tidak dapat berpindah ke state manapun. Lalu untuk Q6 juga sama, ketika menerima string inputan string kosong, state tersebut tidak dapat berpindah ke state manapun. Lalu jika Q2, Q5, dan Q6 akan dicoba untuk dimasukkan string inputan 1, dapat dilihat untuk Q2 sendiri yang menerima inputan string 1, state Q2 akan berpindah ke state Q3. Seperti sebelumnya, dikarenakan pada state Q3 terdapat transisi yang ketika menerima string inputan kosong, yaitu yang dapat berpindah ke Q4, sehingga hasil state yang dihasilkan adalah Q3 dan Q4. Dari sini untuk hasil traversal Q2, Q5, dan Q6 tersebut tidak menghasilkan state baru yang akan dilakukan traversal selanjutnya, dikarenakan state Q3 dan Q4 sebelumnya sudah didefinisikan. Sehingga hasil STD yang dapat dihasilkan menjadi seperti berikut. Sebelumnya untuk Q1, Q2, 6,
dikarenakan himpunan state tersebut memiliki satu state, final state yaitu Q6, maka Q1, Q2, Q6 nantinya akan menjadi final state. Dan juga state Q2, himpunan state Q2, Q5, Q6 nantinya akan menjadi final state. Dapat dilihat jika Q1, Q2, Q6 menerima inputan string kosong, maka state tersebut akan berpindah ke suatu state baru yang ketika menerima kosong akan berpindah ke state empty. Selanjutnya, ketika Q1, Q2, Q6 menerima inputan string 1, maka akan berpindah ke string Q3 dan Q4. Selanjutnya, untuk Q3 dan Q4, ketika menerima string inputan kosong, state tersebut akan berpindah ke state Q2, Q5, dan Q6. Tetapi ketika Q3 dan Q4 dicoba untuk dimasukkan string inputan 1, state tersebut tidak akan berpindah ke state yang kosong. Lalu selanjutnya untuk Q2, Q5, dan Q6 akan menerima inputan kosong akan berpindah ke state-nya ke state yang kosong. Dan juga ketika Q2, Q5, Q6 ketika menerima inputan string 1 akan berpindah ke state Q3 dan Q4. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.